Akhirnya dia cubit dan cakar sampai menendang temannya. Dari 3 bulan Elvano terapi itu sudah sangat menunjukkan kemajuannya di sini, seperti respon panggilnya itu sudah mulai muncul. Anak saya sudah menjalani 3 tahun terapi di terapi bermain. Halo, saya Veronica, orang tua dari Elvano Manalu. Elvano datang ke pusat terapi bermain ini di tahun 2022. Pada saat itu belum bisa berinteraksi dengan orang baru, respon panggilnya belum ada, kontak matanya belum ada, toilet trainingnya belum bisa, terus ada perilaku impulsif memukul diri dan memukul orang lain seperti mencakar, mencubit. Pertama kali datang ke sini karena merasakan sepertinya tumbuh kembangnya tuh tidak berjalan sempurna selayaknya teman seusianya. Saya coba datang ke sini dan Bu Gea dan psikolog di sini menerima saya dengan baik, menyampaikan keluhan saya. Kemudian pada akhirnya saya berani gitu untuk datang ke dokter dan di situ Elvano dinyatakan mengarah ke ASD. Pertama kali masuk di pusat terapi bermain, kita ada asesmen dulu. Asesmen saat itu saya dengan satu terapis dan psikolog. Menyampaikan keluhan anak saya seperti apa, menceritakan tahap tumbuh kembangnya dari 0 sampai usia saat itu 3 tahun. Pertama kali masuk di sini, dan kemudian setelah proses asesmen itu saya menceritakan semua keluhannya, dan di situ kita bisa tahu nih kebutuhan anaknya akan dapat terapi apa aja. Kemudian setelah asesmen, anak saya diarahkan untuk menjalani terapi okupasi, terapi behavior terapi, dan terapi wicara pada saat itu. okupasi. Terapi ini tujuannya untuk menguatkan mungkin otot-otot yang masih cukup lemah, seperti untuk dia menendang, kesiapan dia untuk menulis, terus menjepit, seperti itu. Kemudian yang kedua ada behavior terapi. Nah, tadi saya ceritakan kalau pertama kali anak saya ini datang dengan perilakunya sangat impulsif, memukul kepala karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Terus misalkan dia pengen main nih sama temennya, dia nggak bisa menyampaikan, akhirnya dia cubit dan cakar sampai menendang temannya. Nah, di terapi behavior ini diajarkan untuk anak itu tahu perilaku mana yang boleh dilakukan dan tidak. Nah, untuk terapi wicara, Elvano diajarkan seperti pengenalan nama-nama benda sekitar, organ tubuh, kemudian dengan menggunakan flashcard kayak gitu, seperti dikenalkan nama-nama buah, nama-nama benda sekitar, nama-nama tempat, nama-nama profesi, kemudian dimasas juga itu area wajahnya, kemudian dibras. Nah, di proses terapi bermain ini kita per 3 bulan sekali itu diadakan evaluasi. Nanti evaluasinya itu disampaikan apa saja kemajuan anak yang sudah dijalani selama 3 bulan terapi, kemudian apa saja yang belum tercapai itu nanti dijelaskan. Jadi kita akan tahu apakah perlu untuk terapi tambahan atau sudah cukup gitu. Tempat terapinya cukup nyaman, fasilitas untuk anak terapi itu mendukung, seperti untuk okupasi. Terapi itu sangat mendukung gitu, fasilitasnya, ruangan kelasnya sangat bersih, nyaman. Kemudian untuk orang tua di ruang tunggu juga tersedia CCTV, kemudian ada coffee break, ada teh, ada wifi, AC-nya cukup nyaman, terus ada tempat duduk, sofa yang nyaman untuk kita orang tua menunggu. Awal mula saya datang itu kan di tahun 2022 di bulan Mei. Nah, di bulan Desember saya menjalani evaluasi pertama itu kan per 3 bulan sekali. Dari 3 bulan Elvano terapi itu sudah sangat menunjukkan kemajuannya di sini, seperti respon panggilnya itu sudah mulai muncul, kemudian dia sudah mulai bisa bermain bersama temannya, perilaku impulsifnya itu berkurang. Nah, yang paling penting untuk toilet trainingnya sudah bisa mandiri sendiri.
Saat ini anak saya sudah menjalani 3 tahun terapi bermain. Perkembangannya cukup signifikan ya kalau menurut saya. Terus dia sudah banyak kosakatanya, sudah ada 3 kalimat yang dia ucapkan kayak gitu. Dia bisa menyampaikan apa yang dia mau, kemudian mengungkapkan ekspresinya kalau dia sedih seperti apa, marah seperti apa gitu. Perilaku impulsifnya berkurang. Nah, saat ini Alvano sudah bisa belajar menulis, sudah bisa berenang sendiri mandiri gitu. Kenapa saya memilih terapi bermain untuk Alvano? Karena awalnya tuh di depan terapi bermain ini kan ada taman. Saya sering ajak anak saya main ke depan taman dan kemudian saya lihat gitu. Nah, kemudian saya singgah ke sini. Setelah saya singgah, saya masuk, saya merasa nyaman karena memang ruangannya cukup bersih. Kemudian pada saat asesmen juga untuk terapis dan psikolognya itu tidak yang terlalu ngejat ibunya, benar-benar mendengarkan keluhan saya gitu, menceritakan keluhan anaknya. Kemudian akses CCTV-nya sih sebenarnya yang mendukung. Kita bisa ngelihat anak kita tuh terapinya gimana, sangat transparan. Kemudian setelah sesi terapi kan nanti terapisnya ada sesi tanya jawab dan jelasin tadi di atas seperti apa terapinya gitu. Sangat komunikatif gitu. Dan terapis di sini juga kan sudah terakreditasi untuk prakteknya. Selain itu, di sini juga kan ada konsultasi dengan psikolog. Jadi saya lebih merasa aman kalau anak saya akan menjalani terapi di sini karena psikolog kan tahu untuk kebutuhan anaknya itu seperti apa. Untuk parents di rumah yang mungkin memiliki gejala yang sama dengan anak saya, jangan khawatir. Kita jangan merasa belum nih, mungkin memang tahap tumbuh kembangnya sedikit terlambat nih dari temennya. Kalau saran saya, berkaca dari pribadi saya yang sempat denial untuk tumbuh kembang anak hingga akhirnya takut ke dokter, takut mendengarkan diagnosanya seperti apa, takut untuk datang ke terapi. Sebaiknya kita lebih aware ya, maksudnya lebih dicari tahu lagi. Apalagi kalau di terapi bermain ini kan memang konsepnya seperti bermain dan komunikasi sama terapisnya juga kan sangat nyaman di sini. Terima kasih Pusat Terapi Bermain.